Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Puspita akan membahas mengenai modul 2 yaitu Public Relation dan Komunikasi Korporasi dengan dosen pengampu Dr. Rosmawati Hilderiah PSOS MT. Sebelum kita mulai, kita pantun dulu ya. Pagi hari minum teh hangat sambil duduk di kursi rotan. Rajin belajar itu hebat demi masa depan yang menawan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai public relation dan komunikasi korporasi, mari kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah public relation. Nah, public relation ini sudah dikenal sejak awal abad 20 dan para ahli public relation mengatakan bahwa gejala public relation sudah ada sejak manusia pertama ada loh. Nah, gejala tersebut tuh sebetulnya bisa kita lihat dan bisa kita teliti. Seperti misalnya dalam sebuah hubungan antara manusia, ketika ada informasi itu akan diberitahu gitu ya, diinformasikan dengan orang lain. Agar apa? Agar bisa mempengaruhi orang tersebut. Nah, kemudian lahirnya PR ini sebetulnya dipelopori oleh Ivy Ledbetter Lee atau biasa yang disebut sebagai the father of PR. Nah, Ivy Lee ini berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat yang sukses pada tahun 1906. Ivy Lee merupakan putra seorang negarawan di Georgia, Amerika Serikat, dan pada waktu itu di tahun 1906 Ivy Lee menjabat sebagai seorang wartawan. Kemudian muncul sebuah pemogokan kaum pekerja yang mengancam kelumpuhan industri batubara pada saat itu, menyebabkan timbulnya gagasan pada diri Ivy Lee untuk membagikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yakni pihak industriawan dan pihak para pekerja. Nah, gagasan itu diajukan nih kepada pihak perusahaan industri batubara tersebut dengan mengajukan 2 syarat, yaitu Ivy Lee minta diperkenankan duduk dalam top manajemen. Syarat ini dianggap sebagai suatu hal yang revolusioner karena sampai saat itu orang-orang menyelenggarakan publikasi. Kemudian syarat kedua, Ivy Lee minta untuk diberi wewenang penuh untuk memberikan informasi kepada pers perihal semua fakta yang ada. Ivy Lee telah menciptakan gagasan baru bagi penanggulangan pemogokan pada pabrik-pabrik wartawan, kemudian menyiarkan beritanya secara seksama, objektif, dan lengkap. Nah, gimana sih sejarah PR di Indonesia? Awal mula di Indonesia pada tahun 1950, Universitas Padjadjaran yang asal mulanya bernama Fakultas Publisistik. Nah, Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran di Bandung itu kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi dengan 4 jurusan, yaitu jurusan jurnalistik, penerangan, PR, dan perpustakaan. Nah, kemudian setelah berdiri dari UNPAD, di tahun 1966 dibentuklah Badan Kerjasama atau BKS antar humas-humas pemerintah yang terdapat dalam Departemen Kabinet RI. Kemudian di tahun 1970, BKS ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Bakor atau Kehumasan Pemerintah. Di tahun 1971 menjadi Bakor dengan surat keputusan Menteri Penerangan nomor 31 tahun 1971 yang memiliki tugas antara lain mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama antar humas-humas departemen atau lembaga negara. Di tahun 1976 didirikan Bakor Humas Daerah sebagai pelaksanaan surat instruksi Menteri Penerangan. Di tahun 1977, PR atau Humas Indonesia dalam Federation of the Asian Public Relations Organization atau FAPRO pertama kali didirikan di Kuala Lumpur. Dan di tahun 1981, Indonesia menjadi tuan rumah Kongres FAPRO kedua dan salah satu pembicaranya adalah Bakor Humas dan Perhumas atau Persatuan Humas Non Pemerintah yang kaitannya erat sekali dengan International PR Association. Setelah kita mengetahui sejarah PR di dunia dan sejarah PR di Indonesia, sebetulnya apa nih pengertian dari public relation? Public relation itu bisa diartikan sebagai dua, yaitu public dan relation.
Public berarti masyarakat dan relation adalah hubungan. Jadi definisi ini merupakan berbagai satu bentuk kehidupan dalam sosial bermasyarakat. Menurut Romanti 2002 mengatakan bahwa public relation adalah interaksi dan penciptaan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dari sebuah organisasi secara tepat dan secara terus-menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup dari organisasi yang bersangkutan. Kemudian pengertian PR menurut para ahli. Menurut John E. Marston, public relation adalah fungsi sebuah manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara sebuah organisasi demi kepentingan publik, dan melaksanakan program kegiatan dan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan publik. Menurut Danny Greenswald, public relation adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya, menyusun rencana serta menjalankan program-program komunikasi untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan publik. Menurut Scott M. Cutlip, Alan H. Center, dan Glenn M. Broom, public relation merupakan suatu fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan di antara organisasi dan masyarakat sebagai dasar moral dan etika profesi PR yang menjadi dasar sandaran keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai sejarah PR di dunia dan di Indonesia, kali ini kita lanjut ke peran public relation. Dibagi menjadi 4, yaitu sebagai teknisi komunikasi yang artinya bertugas untuk menulis, mengedit, membuat newsletter karyawan, menulis news release dan feature, mengembangkan isi website, dan menangani kontak media. Yang kedua sebagai pakar seringkali dianggap memiliki otoritas dalam persoalan PR dan solusinya, karena praktisi pakar bertugas mendefinisikan setiap masalah, mengembangkan program, dan bertanggung jawab penuh atas implementasinya. Juga sebagai fasilitator komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai interpreter, komunikator, perantara, dan mediator antar organisasi dengan publiknya. Dan yang terakhir sebagai pemecah masalah. Peran ini dijalankan ketika PR berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecah suatu masalah yang merupakan sebagai bagian dari tim perencanaan strategi. Nah, fungsi public relation terbagi menjadi 11 fungsi. Lain, PR memiliki fungsi writing, yang merupakan salah satu keahlian dasar bagi PR dengan menulis seperti news release yang tadi sudah dijelaskan, sampai pidato-pidato, bahkan membuat brosur untuk periklanan. Kemudian menjadi media relation yang berhubungan dengan media atau pers, merupakan garda atau fungsi terdepan dari PR. Kemudian melakukan planning atau perencanaan dalam setiap kegiatannya, seperti misalnya adanya special event, media event, atau fungsi manajemen lainnya. Kemudian berperan sebagai konseling, merupakan fungsi dalam berhubungan dengan manajemen dan interaksinya dengan publik kunci. Kemudian researching, sebagai tindakan atau opini yang mempengaruhi perilaku atau kepercayaan. Kemudian publicity, yang berhubungan dengan pemasaran, yaitu menggerakkan publisitas positif bagi klien atau pimpinan. Marketing communication, yang juga berkaitan dengan pemasaran, yaitu mempersiapkan promotional tool seperti membuat brosur, literatur penjualan, meeting display, dan promosi-promosi. Kemudian sebagai community relation, yang secara positif mengedepankan pesan-pesan dan image perusahaan dalam komunitas sekitarnya. Consumer relation, berhubungan dengan konsumen melalui komunikasi tertulis dan verbal. Employee relation,
berhubungan untuk melakukan komunikasi dengan semua publik internal yang penting dari organisasi, para manajer dan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan. Sebagai investor relation, PR ini akan melakukan komunikasi dengan para pemegang saham dan semua yang menjadi penasehat organisasi. Kita akan lanjut kepada publik dalam public relation. Nah, sebetulnya publik atau masyarakat ini itu siapa saja? Bagi menjadi dua, yaitu internal relation, yang dimana menurut Avandi dalam bukunya Human Relation dan Public Relation menerangkan bahwa hubungan ke dalam pada umumnya dilakukan dengan yang pertama, hubungan dengan karyawan atau employee relation merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis yang dibina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan sehari-hari. Hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation merupakan salah satu faktor terpenting bagi suatu organisasi, di mana merupakan suatu kewajiban untuk mengadakan hubungan yang baik dengan para pemegang saham tersebut. Kemudian untuk external relation, menurut Effendi terbagi menjadi 4, yaitu hubungan dengan para pelanggan atau customer relation bisa didapatkan dengan cara melakukan hubungan yang baik, berkomunikasi yang baik dengan publisitas maupun pada periklanan. Yang kedua, hubungan dengan masyarakat sekitar atau community relation. Hubungan ini perlu dipelihara dan dibina karena dengan pemerintah atau government relation dilakukan melalui jalan untuk memelihara komunikasi itu bisa membantu lancarnya external public relation. Hubungan dengan PR ini adalah seluruh media massa itu akan membantu untuk memperlancar jalannya publikasi. Kemudian bagi seorang PR, bagaimana caranya untuk melakukan perencanaan program public relation? Bisa dilakukan dengan cara RACE atau Research, Action, Communication, dan Evaluation. Kemudian ROP, Research, Objective, Programming, dan Evaluation. Yang terakhir RACE, Research, Adaptation, Implementation, Strategi, dan Evaluation. Di mana pada tahap awal proses perencanaan seorang PR itu akan melakukan pencarian atau formative research. Tahapan ini merupakan pekerjaan awal yang harus dilakukan untuk merencanakan sebuah kegiatan komunikasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan strategi, yaitu menetapkan sebuah tujuan untuk mempertimbangkan dampak apa yang diharapkan dari kegiatan komunikasi tersebut dan karakteristik dari komunikasi itu sendiri. Yang terakhir, melakukan pertimbangan terhadap alat komunikasi yang akan digunakan dan keterlihatan elemen perencanaan komunikasi yang telah direncanakan. Terakhir, melakukan evaluasi. Nah, tahap ini berkaitan dengan evaluasi dan penilaian untuk memudahkan penetapan tingkatan mana tujuan yang bisa dicapai, yang bisa diperbaiki, ataupun penetapan kegiatan dari komunikasi tersebut. Ini adalah salah satu contoh hasil riset PR di mana penelitian itu dilakukan pada sebuah coffee shop di Kayuwangi. Nah, dalam hasil riset ini, penerapan strategi yang dilakukan oleh PR itu bisa dilakukan melalui Instagram dengan cara membuat sebuah publikasi mengenai event, news, community, melibatkan para audiens untuk bisa terlibat pada event-event tersebut. Nah, pada proses ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan penjualan di kayu manis. Akhirnya kita sampai pada penghujung presentasi ini.
sebelum saya menutup presentasi saya ada sedikit pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan wassalam. Terima kasih.